Welcome back to Gara-Gara Siapa. Balik lagi ke gue, Santi dan Mila. Di sini kita ngebahas Hai, guys. beberapa hal-hal menarik tentang psikologi. Gimana? Oh ya, gue jadi bingung nih mau ngomong apa. Tiba-tiba. Oh anyway, di sini kita bikin episode khusus nih sebenarnya Mil. Pertama-tama gue sama Mila mau ngucapin dulu. Acara apa nih? Mau ngucapin dulu nih kita. Happy World Mental Health Day. Yeay. Oh iya. Yay. Ini direkamnya pas lagi World Mental Health Day, tapi nanti di-uploadnya mungkin nggak hari ini ya, Beb? Enggak sih. Ya mungkin beberapa hari setelah ini lah. Anyway, hari ini kan 10-10. Ya, masih jadi, bulannya lah, masih bulannya. Masih bulan Oktober lah, masih bulan Halloween loh. Salah ya. Intinya semoga semua yang mendengarkan mental health-nya pada sehat-sehat, happy. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja juga, semoga cepat diperbaiki, semoga cepat sehat kembali. Intinya semoga semuanya lancar-lancar aja. Amin. Terima kasih doanya, Kakak. Amin. Aku tapi beneran sih, kemarin beberapa hari lalu gue lagi nggak tahu apa ya, kayak lagi low lah intinya. Tapi hari ini enggak sih, alhamdulillah. Hari ini aku baik-baik saja. Hari ini aku tidak kena senggol bacoknya Mila. Pokoknya intinya kemarin gue lagi nggak oke lah mentalnya. Ya semoga besok-besok nggak low lagi ya. Ya semoga besok-besok jadi jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Oke. Nah sebenarnya agak berkaitan juga sih sama topik kita hari ini. Kita ngomongin apa hari ini? Nah, Mil, lo pernah nggak ngerasa sedih? Ya pasti pernah lah ya. Pernah lah. Lo kira gue robot? Iya pokoknya pasti kita semua pernah dan bisa ngerasa sedih atau down waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kayak lagi ada masalah, atau kayak even small things atau big things itu pasti kita ada rasa sedih ya kan. Betul. Nah biasanya tuh perasaan kayak gini tuh cuman sebentar aja gitu. Tapi kalau seseorang terus-menerus ngerasa super sedih sampai lama, nah bisa jadi tuh mereka punya gangguan mood. Namanya gangguan depresi mayor gitu, atau clinical depression. Jadi gangguan depresi mayor ini tuh di dalam gangguan mood ya? Yes. Jadi termasuk. Nah nanti kita bahas deh pokoknya. Cuman intinya gangguan depresi mayor itu kalau rasa sedih berkepanjangan. Dan ini lumayan cukup umum sih sebenarnya. Makanya itu juga yang mau kita bahas. Dan kenapa kita bahas topik ini, karena mumpung lagi World Mental Health Day, dan topiknya juga kalau bisa sih topik yang cukup umum dan cukup dimengerti sama orang-orang. Dan mungkin ada yang belum paham banget tentang depresi itu apa sih. Nah ini di sini kita bahas. Betul. Oke. Sebelum kita mulai podcast ini, nah kita mau kasih disclaimer dulu. Gue sama Mila cuman orang biasa yang tertarik sama topik mengenai psikologi, human behavior dan semacamnya. Kita bukan profesional di bidang kesehatan mental. Ya, bukan profesional ya Kak. Bukan profesional sialan. Oke. Oh ya, sama ada trigger warning juga nih. Kemungkinan kita bakal bahas topik mengenai self harm atau bunuh diri. Oh, benar. So please take care of yourself dan skip episode ini kalau sekiranya kalian mikir ini bakal triggering buat kalian. Iya benar. Gitu. Gak usah, don't risk it. Yes. Please be mindful of yourself juga sih. Apa yang kita bahas di sini itu berdasarkan penelitian dan pengalaman pribadi kita, dan perlu diingat kalau ini bukan sebagai pengganti dari nasihat profesional. Kalau kalian ada yang mengalami masalah serius sama kesehatan mental, please reach out to professional, karena penting banget buat konsultasi sama ahli atau profesional kesehatan yang emang bisa membantu kalian. Setuju. Alright, let's do it now. Apa sih? Oke, yaudah, kita masuk. Nih, gue langsung kaku banget nih gara-gara udah lama banget nggak. Makanya, gue juga jadi agak-agak kayak gimana ya? Gagu gimana? Gitu. Oke. Nah, gangguan depresi mayor itu tuh apa sih, Mil? Dan siapa yang kena? Nah, jadi sebelum kita masuk ke gangguan depresi mayor, kita mau ngelurusin dulu ya nih. Jadi menurut DSM-5 itu tahu nggak, San? DSM itu apa? Apa tuh? Ya, jadi DSM itu kepanjangannya The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dia tuh kayak
kamus besarnya psikologi gitulah. Dia merupakan salah satu sistem yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan gangguan mental dan memberikan kriteria diagnostik standar. Kalau orang mau nyari tahu apa sih ini tuh apa, biasanya mereka ngelihatnya ke DSM. Kitabnya berarti ya, kitab psikolog. Kitab psikolog. Nah, yang terbaru, bukan yang terbaru ya, yang terakhir itu yang kelima, jadi DSM-5 sekarang. Nah, di DSM-5 itu gangguan depresi mayor atau MDD, Major Depressive Disorder, itu adalah salah satu bagian dari depressive disorder. Nah, depressive disorder ini banyak banget, dari gangguan depresi mayor, bipolar disorder, terus ada postpartum depression juga termasuk, psychotic disorder, dan lain-lain. Yang kemungkinan akan kita bahas satu-satu di episode selanjutnya ya. Amin. Amin. Nah, jadi intinya penyakit-penyakit ini tuh dikelompokkan ke dalam satu section, yaitu depressive disorder. Episode yang sekarang kita cuma mau bahas satu aja nih, si gangguan depresi mayor tuh. Nah, jadi itu apa? Jadi gangguan depresi mayor itu apa, Mel? Jadi gangguan depresi mayor atau clinical depression, kita nyebutnya MDD aja ya, San ya. Jadi biar pendek. Nah, MDD ini adalah gangguan yang bikin kita terus-menerus merasa sedih, jadi berkepanjangan dan kehilangan minat dalam berbagai hal. Nah, gangguan ini mempengaruhi perasaan, pikiran, dan juga perilaku kita. Dan dia bisa menyebabkan masalah emosional dan fisik yang beragam. Kadang-kadang nih kita bisa kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ada saatnya kita juga ngerasa kayak hidup ini gak ada artinya. Jadi kayak bener-bener low banget gitu ya. Kayak gak mau ngapa-ngapain banget gitu ya berarti? Iya, kayak capek gitu. Kurang lebih, I don't know ya. Nah, depresi klinis itu kondisi yang kronis, tapi biasanya datang dalam episode-episode yang bisa berlangsung beberapa minggu atau bulan. Nah, kemungkinan kamu akan mengalami lebih dari satu episode selama hidupmu. Jadi dia datang dan kita pergi tuh bakal jadi kan? kayak kita tuh at some point in our life kita berarti pernah satu episode of depresi klinis ini. Mungkin nggak yang pasti pernah sih, tapi ya nggak pasti sih. kemungkinan. Kalau lo pernah kena MDD gitu ya, itu mungkin biasanya lebih dari walaupun satu mungkin episode. cuman ya selama 2 minggu atau seminggu gitu. Tapi nanti bisa ada lagi gitu. Episode 2, episode 3, mungkin sampai season 5, 6, 7 gitu. Buset. Capek juga ya, nggak tamat-tamat. Capek juga hidup gue. Mati loh, tamat. Astagfirullah. Maaf. Emang gejalanya apa, Mil? Jadi kalau kita ambil dari DSM-5, dari Healthline, dan dari Mayo Clinic, jadi minimal salah satu dari gejalanya itu adalah kalau nggak dia suasana hatinya sedih, atau yang kedua kehilangan minat atau kesenangan. Jadi contohnya nih, misalnya suasana hati yang sedih atau mudah tersinggung sepanjang hari. Nah, ini bisa menurut dirinya sendiri atau langsung kelihatan sama orang lain ya. Misalnya kayak gue suka nonton K-pop, suka nonton video-video K-pop, tapi pas gue lagi kena MDD ini, bahkan K-pop yang biasanya bikin gue senang pun jadi nggak bikin gue senang lagi gitu. Jadi kayak males aja nontonnya, juga jadi nggak happy gitu. Terus bisa juga dia irritability, kayak sensi gitu ya, kesel, gampang marah, restless, terus empty feeling, merasa kosong, hopeless, pesimis. Jadi bener-bener yang nggak tahu deh, hidup gue udah nggak tahu deh gitu. Negatif banget kayaknya gitu ya. Negatif banget, negatif perception on life. Terus pengurangan berat badan yang signifikan tanpa menjalani diet, atau bisa juga peningkatan berat badan, atau penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Pokoknya dia berpengaruh ke pola makannya juga, jadi mengaruh ke berat badannya dia kan. Terus bisa juga capek, nggak ada energi, merasa tidak berharga atau bersalah berlebihan hampir setiap hari. Aduh, ini kasihan sih. Kayak dia ngerasa worthless. Iya. Aduh, sedih. Oh my god. Terus terus nggak bisa konsentrasi, indecisif. Kalau ini mah indecisif bawaan gua sih. Ya kayak gitu, Mil. Itu kan cuma salah satu. Salah satu. Bukan berarti ada depresi.
Terus bisa juga becoming withdrawn atau isolation, jadi dia menjauh dari orang-orang gitu ya. Nggak bergaul sama orang-orang lain. Terus difficulties with the responsibilities of school, work, or family life. Menghindar dari tanggung jawab berarti ya. Sebenarnya bukan menghindar sih mungkin ya, tapi dia nggak merasa mampu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan gitu loh. Kayak daily activity aja susah, apalagi mau ngelakuin kewajiban gitu. Nggak bisa kerja, padahal dia harus kerja gitu kan. Aduh, itu stressful banget sih. Makanya. Terus nah ini juga nih pemikiran berulang tentang kematian. Jadi bukan cuma mikir maksudnya takut mati gitu ya, tapi dia bisa ada ide buat bunuh diri berulang tanpa rencana khusus, atau bahkan percobaan bunuh diri atau rencana khusus untuk bunuh diri. Jadi kayak dia bikin planning buat bunuh diri mungkin, atau dia langsung nyobain I don't know, mungkin nyilet, atau mungkin dia minum macem-macem lah. Iya. Gitu-gitu. Oke, that's scary. Iya, makanya scary. Terus kasihan mereka kayak nggak bisa keluar dari pikiran itu gitu kan, nggak bisa keluar dari posisi dia sekarang gini. Nah, terus gejala depresi mayor mungkin akan terlihat sedikit berbeda pada setiap orang. Pada anak-anak atau remaja, gejala yang muncul biasanya akan disertai dengan penurunan prestasi di sekolah atau sikap-sikap nakal lainnya. Ini salah satu gejala yang mungkin bisa kelihatan ya. Remaja juga akan lebih mudah tersinggung terkait hal-hal kecil di sekitarnya. Oke. Nah, gejala-gejala tadi itu nggak boleh untuk disepelekan, terutama jika gejala tersebut dapat kamu lihat dari orang-orang di sekeliling kamu. Bener sih. Kadang-kadang kan kita misalnya ngelihat anak kecil nakal, bandel, nggak bisa diomongin, terus kita kayak udahlah emang dia kayak gitu. Atau enggak mereka tiba-tiba kayak prestasinya tiba-tiba tadinya ranking jadi nggak ranking, itu mungkin bisa karena dia hal-hal yang depresi. Sebenarnya dia pintar gitu kan, tapi kenapa pas di kelas sekarang dia jadi turun rankingnya, terus nggak mau main sama teman-temannya, itu kan udah mulai kelihatan ya kayak ada sesuatu nih. Nah itu kalau bisa mah jangan didiemin aja sih, mungkin gurunya atau temen-temennya, kalau temennya agak susah ya, mungkin gurunya atau orang-orang yang tahu dia orang kayak tuanya gitu lah. Sebenarnya mah harusnya orang tuanya. Iya, harusnya mah ya itu ya. Harusnya ya, mah orang tua kan kita sudah milenial nih, udah pada punya anak. Oke. Oh, serem juga ya. I mean, sebenarnya itu kayak masa sih bakal mikir kayak gitu loh, masa sih bakal sampai segitunya demot banget, tapi actually that's a real thing. Itu emang dia kalau lo nggak ngerasain ya emang kadang kita nggak bisa mikir sampai sana kan, kayak kita nggak paham gitu, kok bisa sih aneh banget gitu, tapi itu terjadi coy. Emang kayak gitu. Sedih banget, kasihan. Oke, sekarang kita mungkin lanjut aja kali ya ke segmen Facts and Statistic Talk. Yeah. Oke, gimana tuh? Untuk mengetahui seberapa besarnya penyakit ini gitu ya. Ini tuh ada menurut Journal of National Library of Medicine pada tahun 2008, gangguan depresi mayor atau MDD tadi ini, dia tuh menduduki peringkat ketiga penyebab timbulnya penyakit pada seseorang di seluruh dunia. Ini penyakit berarti physically ya? Iya, physically. Nah, menurut WHO, pada tahun 2030, gangguan depresi mayor akan menjadi penyebab yang nomor 1. Wow. Damn. Sekarang nomor 3, terus nanti 2030 nomor 1. Lo bayangin, men. Orang-orang stres semua apa? Berarti tiap tahun nambah terus ya? Iya, atau ya kalau mau lihat positifnya mungkin penyakit yang nomor 1-nya turun gitu. Ya, oke. Ya. Enggak, gue nggak tahu, mungkin iya nambah terus. Nah, World Health Organization atau WHO itu juga bilang kalau 2019 300 juta orang di dunia itu mengalami depresi, clinical depression ini, di mana 15,6 juta diantaranya itu adalah orang Indonesia. Ini yang tercatat loh. Iya, ini yang tercatat loh. Betul. Bayangin, di luar itu orang-orang yang nggak mampu buat ke psikolog atau nggak berani atau ya dia belum sadar kalau butuh bantuan psikolog tuh kan masih banyak lagi tuh. Iya, masih banyak lagi. Berarti 5% cuy. 5% dari sedunia itu orang Indonesia.
banyak juga. Ya mungkin sebenarnya kayak temen lo atau orang di sekitar lo, tetangga lo, keluarga lo, itu mungkin ada yang mengalami depresi ini gitu at some point in their life. Atau dan mungkin itu, lo atau mungkin lo ya. Ya kan positive thinking aja ya, semoga kita nggak pernah mengalaminya, dan kalau misalnya pernah pun tidak mengalaminya lagi, dan kalau misalnya masih pun cepat disembuhkan ya kan. Amin. Nah, terus penyakit ini tuh 2 kali lipat lebih rentan diderita oleh wanita dibandingkan pria. Sad. Mungkin karena cewek tuh overthinking kali ya. Iya, emang kan kayak overthinking. Kenapa cowok gak overthinking? Ya cowok juga, cuman 2 kali lipat lebih rentan aja. Doesn't mean that cowok gak kena. Ya maksudnya biasanya kayak kalau yang kita ngomongin yang gini-gini, statistiknya biasanya wanita lebih banyak kan dibandingkan pria. Tapi kan antisocial personality disorder kan cowok. Ya juga. Ya udahlah ya. Lebih baik tidak menyusahkan orang lain ya kan. Iya betul. Terus ya, sebesar 5-17% penderita penyakit ini itu memiliki gangguan ini seumur hidup. Jadi nggak bisa sembuh, atau mereka emang doesn't seek help gitu loh, atau ya emang sampai mereka meninggal ya udah mereka depresi, atau mungkin meninggalnya karena depression ini gitu. Oh iya kan, soalnya gara-gara si MDD ini bisa muncul penyakit-penyakit fisik lain kan. Iya, yang nanti kita bahas. Benar. Oke. Terus ini hard to read juga sih sebenarnya buat gue. Karena you know lah, ada orang yang gue sayangin yang kena juga. Siapa? Dia udah gak ada. Oh iya. Oh my god, I'm sorry, gue lupa. It's okay. Makanya maksudnya kayak this is for awareness aja gitu. Nah, terus penderita depresi mayor itu rata-rata usianya tuh 40 tahun. Tapi survei terbaru itu menunjukkan peningkatan tren pada anak muda atau remaja. Jadi mungkin semakin kesini orang semakin sosmed gitu kan, makin stres. Iya, emang dunia makin gila juga sih. Jadi mudah terpapar ya anak-anak muda dan remaja. Dan lastly, yang menyedihkan sekali itu adalah resiko bunuh diri pada orang dengan depresi ini adalah 5-8%, which is a lot loh. Dari 300 juta orang ya 5-8%-nya tadi 15 juta. Oh iya. Banyak banget kan. Aduh. Gila sih. Gitu. Terus gimana kalau dia punya MDD, jadi dampaknya apa? Nah, jadi selain gak bisa ngapa-ngapain, udah mengganggu kehidupan sehari-hari, gak happy, gak tenang, nah ternyata ada dampak lain, Mil. Walaupun depresi itu gangguan mental, tapi juga berpengaruh sama kesehatan fisik. Bisa dari jantung, ginjal, sistem saraf, sampai sistem kekebalan tubuh. Jadi ini gue kutip dari Healthline ya. Nah, yang pertama itu misalnya sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat maksudnya itu gimana? Jadi depresi itu bisa menyebabkan banyak gejala dalam sistem saraf pusat. Di antaranya itu yang gampang ke-skip gitu loh. Kita nggak notice kalau itu tuh ternyata gara-gara depression. Jadi misalnya orang dewasa yang lebih tua itu biasanya tuh mengabaikan tanda-tanda depresi sebagai tanda-tanda penuaan gitu. Kayak misalnya kesulitan dengan kehilangan ingatan, atau kayak waktu reaction time-nya mereka turun gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh gara-gara depression, bukan gara-gara udah tua gitu loh. Cuman kayak mereka menganggapnya udah tua gitu loh. Terus kayak misalnya ada sakit kronis di seluruh tubuh, atau misalnya nggak bisa konsentrasi, terus sulit membuat keputusan. Nah, itu mereka mikirnya kayak udah tua nih gue makanya begini, padahal sebenarnya mungkin itu bisa karena depression. Salah satunya bisa karena depression ya. Mungkin karena emang beneran dia udah tua juga sih. Iya bisa juga, cuman bisa mungkin lebih intens kalau udah sama depressionnya gitu kan, bisa jadi. Iya betul. Mungkin makanya kayak orang tua yang happy itu kelihatannya jauh lebih sehat nggak sih? Oh bener. Iya bener juga. Iya, makanya jangan-jangan semua orang tua enggak, kayak ya enggak. Tapi kan happiness tuh emang emang ngaruh banget gitu loh ke kesehatan kita. Betul. Gitu. Dari pikiran itu ngaruh ke fisik ya.
sangat mengaruh ya, sangat mengaruh. Jadi ini bukan cuma mental illness ya guys. Iya, bukan cuma, bukan cuma loh, bukan cuma mental illness yang gak kelihatan. Nah, terus selain sistem syaraf pusat, ada juga sistem pencernaan. Kayak misalnya tadi karena masalah makan, tadi yang kayak berat badan naik atau berat badan turun. Nah itu kan mungkin kita bakal kehilangan selera makan atau misalnya gagal makan dalam jumlah yang enough gitu loh. Jadi ada resiko obesitasnya, ada resiko diabetes tipe 2-nya, dan kalau misalnya lansia itu tuh bisa kena anoreksia geriatri. Jadi anoreksia geriatri itu cuma buat lansia doang ya. Itu tuh nggak mau makan gitu. Kalau dia tuh udah menolak makan, namanya anoreksia geriatri. Gue juga baru sama tahu sekali. Iya, I guess. Mungkin kayak biasanya kan banyak tuh orang tua yang udah nggak mau makan lagi kan. Nah, itu namanya ternyata itu. Gue baru tahu juga. Iya sih, gue tahu. Terus ada apa lagi, San? Oke, jadi ada yang ketiga itu imun sistem imun. Nah, depresi sama stres itu kan super berkaitan gitu ya. Nah, hormon stres itu ningkatin denyut jantung dan bikin pembuluh darah kita menyempit gitu. Jadi badan kita tuh ngerasa kita dalam keadaan darurat yang terus-terusan gitu. Nah, kalau terus-terusan kayak gitu kita bisa kena sakit jantung, men. Oh, bener nih, kan tadi gue baca pembuluh darah menyempit. Wah, ini bisa kena jantung, benar juga. Iya, bahkan ya kemunculan kembali masalah jantung ini itu lebih erat terkait sama depression daripada kondisi kayak ngerokok, diabetes, tensi tinggi sama kolesterol tinggi. Depresi itu lebih mempengaruhi lo penyakit jantung, men. Aduh, gue jadi kayak anjir, serem banget. Ini maksudnya kemunculan kembali tuh kayak dia kena lagi penyakit jantungnya gitu yang keduanya. Reoccurring. Oh iya benar. Oh, jadi kalau misal lo punya penyakit jantung itu sangat dijaga supaya nggak stres, supaya nggak depres gitu kan? Karena bisa balik lagi kena lagi. Lemah jantung atau lo udah ada tanda-tanda jantung yang nggak beres atau gimana, depresi itu salah satu yang lumayan mempengaruhi kesehatan lo gitu loh, kayak bahkan lebih daripada ngerokok atau diabetes atau tensi tinggi. Gue baru tahu sih itu. Benar gitu. Nah ini katanya sih ya, orang yang usianya 40-79 tahun yang punya depresi ringan hingga berat itu ada resiko lebih tinggi ke penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau CVD selama 10 tahun. Apa tuh? Sedangkan salah satu penyakit jantung ya? Iya, itu penyakit kardiovaskular pokoknya. Sedangkan orang yang usianya 20-39 tahun itu punya resiko seumur hidup lebih tinggi mengembangkan CVD ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan dong. Ya takut. Jangan dong. Enggak beb. Amin ya Allah, semoga Santi selalu diberikan kesehatan. Amin, semoga Mila dan diberikan semua orang yang mendengarkan ini juga bisa diberikan kesehatan. Amin. Oke. Gitu. Nah, depresi sama stres selain penyakit jantung tadi ya, depresi sama stres itu juga berdampak negatif sama sistem kekebalan tubuh. Jadi kita lebih rentan terhadap infeksi sama penyakit. Sebenarnya ada juga nih penelitian yang nunjukin ada hubungan antara inflamasi atau peradangan sama depresi. Walaupun koneksinya tuh belum jelas apa gitu, tapi ada hubungannya. Inflamasi dimanapun I guess. Kayak radang tenggorokan gitu. Iya kan, kayak apa batuk, apa peradangan inflamasi di dalam badan aja gitu intinya. Iya, imunnya benar-benar. Gitu. Nah, terus peneliti juga bilang kalau ini tuh bisa mempercepat kehidupan. Bahkan bisa sampai mendekin umur ya. Mendekin umur ya, atau enggak ya bisa bunuh diri gitu. Jadi ada 800.000 orang di dunia itu meninggal setiap tahun akibat bunuh diri. Nah, 80-90% diantaranya itu gara-gara depresi atau mental illness lain gitu, yang mungkin ada terkaitan dengan depresi. Kan banyak tuh komorbidnya gitu. Iya. Kalau di Indonesia tahun 2018 merujuk ke data SRS, itu bunuh diri di Indonesia itu 1,1 per 100.000 penduduk. Angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia itu lumayan tinggi sih. Tapi itu 2018 ya? Iya, sekarang pasti naik nggak sih? Kan tadi aja kan naik tuh. Iya, tadi bilangnya gitu. Terus ini yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Makanya, belum yang tidak tercatat.
belum yang nggak mau dicatat sebagai bunuh diri. Nah, oke. Jadi cukup sulit juga ya ngomongin ini. Iya. Menurut gue maksudnya susah sih, episode yang susah. Iya, dan vibe ke kitanya jadi agak-agak negatif nih. Enggak sih, nggak apa-apa. Cuma kan intinya maksud kita kan baik. Maksud kita tuh adalah biar orang-orang tuh tahu kalau ada penyakit ini yang tidak kasat mata. Betul. Dan umum banget gitu di Indonesia tuh banyak gitu. Jadi ya maksudnya kayak it can happen to anyone. Dan it's better for us to be educated about it. Gitu. Sehat-sehat ya guys. Ya, sehat-sehat ya guys. Cie. Apa sih gue cie-cie mulu? Gak apa-apa. Oke, jadi gimana nih Mil? Jadi gara-gara siapa sebenarnya nih si major depressive disorder itu? Gara-gara siapa dan gara-gara apa gitu? Again, penyebab pastinya tuh kita nggak pernah tahu. Tapi para peneliti percaya, wallahu a'lam bener. Tapi para peneliti percaya faktor genetik dan lingkungan itu bisa jadi pemicu, of course. Okay. Nah, punya anggota keluarga yang mengalami depresi itu bisa juga meningkatkan resiko kita mengalami hal yang sama. Waduh, ya kan? Karena itu ngaruh dari genetik juga sebenarnya. Iya, berarti ada juga ya. Tapi nggak garansi ya, nggak garansi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang depresi kita juga kena ya. Enggak, sama aja kayak penyakit fisik kan. Kalau misalnya orang tua bawaan punya diabetes, nah anaknya cenderung lebih gampang buat kena diabetes dibandingin temennya yang orang tuanya nggak kena diabetes gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak langsung akan terkena juga sih. Tapi kalau misalnya lingkungan lo jelek, terus dari keluarga juga ada yang punya depression, bisa kena juga. Nah, kombinasi gen dan stres bisa mempengaruhi kimia otak dan menurunkan kemampuan kita untuk menjaga stabilitas mood. Oke, jadi gen sama stres. Iya. Gitu. Kalau lo punya genetik yang itu dan lo stres, itu bisa susah untuk menjaga stabilitas mood, jadi mood disorder kita. Iya, mood disorder, betul. Salah satunya bisa kena si depression yang MDD ini. Nah, selain itu perubahan dalam keseimbangan hormon juga dapat berkontribusi pada perkembangan MDD. Ya, jadi timbal balik. Jadi tanpa nggak tahu sebenarnya kan keseimbangan hormon tuh mungkin gara-gara macam-macam sih. Obat-obatan atau pola makan gitu juga betul. Jadi saling berkaitan ya. Iya. Nah, pemicu-pemicu yang bisa ningkatin kemungkinan terkena penyakit major depressive disorder ini, contohnya itu bisa dari kekerasan. Termasuk kekerasan fisik, kekerasan suaranya Kak, kekencengan, boleh tolong dikecilin nggak? Sorry. Hah? Enggak bercanda gue. Gak pakai toa ya? Pakai toa ya? Iya. Oke. Jadi kekerasan ini termasuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap depresi. Iya, pasti. Terus pasti kayak bullying gitu nggak sih jadinya? Iya, bullying termasuk kan, dia bullying kan kekerasan emosional. Maksudnya? Iya, benar. Iya, bukan fisik ya. Ada juga yang fisik. Iya, bisa tiga-tiganya juga. Ada juga. Terus usia juga nih bisa jadi pemicu. Orang tua itu beresiko lebih tinggi mengalami depresi, terutama kalau dia tinggal sendiri dan kurang mendapatkan dukungan sosial. Nah, ini salah satu yang kayak gini-gini nih. Intinya ini salah satu, kalau dari gue pribadi ya, salah satu yang dihindari, berusaha dihindari dari maksudnya bokap nyokap gue tuh sangat mikirin ini gitu loh, kayak gak mau tinggal jauh dari anaknya gitu-gitu. Tapi karena kalau sih, maksudnya kayak bakal sedih gitu kan kalau sendiri terisolasi gitu. Betul. Dan kan kalau sendiri dan gak ada yang bisa diajak ngobrol, dia gak happy, maksudnya jadi banyak pikiran-pikiran negatif dan dia gak bisa share ke orang gitu loh, karena dia sendirian tinggalnya. Bener. Semoga kita bisa selalu menemani orang tua kita. Ya, amin. Kalau kalian masih punya orang tua, coba sering-sering diajak ngobrol mungkin. Kalau tinggal jauh mungkin minimal telepon lah gitu kan, kayak dan make sure kalau mereka tuh nggak sendirian sih menurut gue. Iya, kalau ada apa-apa hubungin aku aja gitu misalnya kan. Jadi pastiin kalau lo ada gitu loh. Nah, terus bisa juga nih dipicu dari obat-obatan tertentu. Nah, beberapa obat seperti isotretinoin atau yang biasanya digunakan untuk mengatasi jerawat, terus ada obat antiviral interferon alfa dan kortikosteroid itu bisa meningkatkan resiko depresi. Kortikosteroid ini tuh
steroid ya? Mungkin ya. Jadi mungkin kortikosteroid itu untuk ini, untuk radang kulit. Iya, emang biasanya kalau orang yang punya penyakit kulit dia soalnya nggak semua, tapi ada obat yang pakai steroid. Karena si steroid ini sebenarnya jadi bagus banget ke kulit. Kalau kulitnya misalnya kering atau kenapa gitu ya. Kalau pakai steroid itu cepet baliknya, tapi itu ngerusak ke yang lain. Lo jadi lemes, bisa meningkatkan depresi gitu-gitu. Jadi kayak ke hal lain tuh berpengaruhnya sangat besar. Tapi kulitnya jadi bagus memang. Ya udah, silakan deh pilih yang mana deh. Kalau kata gue sih jangan pakai steroid karena sih menurut gue. Nggak worth it. Dan apa bisa ya? ada cara lain lah harusnya sih, ya nggak sih? Iya, susah sih. Ya, semoga ada. Soalnya paling cepet itu steroid, tapi nggak bagus. Iya. Oke, terus bisa juga dipicu konflik. Nah, seseorang yang memiliki kerentanan biologis terhadap depresi bisa mengalami depresi akibat konflik personal atau perselisihan dengan anggota keluarga atau teman. Terus bisa juga karena kematian atau kehilangan. Nah, ini sih. Oh, ini udah pasti. Pasti. Kesedihan atau duka setelah kehilangan orang yang dicintai, meskipun wajar, bisa meningkatkan resiko depresi. Of course. Iya, udah pasti. Terus gender. Nah, ini yang tadi Santi sebutin ya. Wanita memiliki 2 kali lebih besar resiko mengalami depresi dibandingkan pria. Meskipun belum ada penjelasan yang pasti, tapi perubahan hormonal yang dialami wanita sepanjang hidupnya mungkin memainkan peran. Bener. Karena kan emang hormonal banget kan kalau wanita kan tiap bulan mens, hormonnya makanya ada turun. Premenstrual Euphoric Disorder itu termasuk salah satu depression juga, depressive disorder kayaknya. Terus gen juga nih, genetik. Kalau kita punya anggota keluarga dekat dengan depresi klinis, kita punya sekitar 3 kali lebih besar kemungkinan mengalami kondisi tersebut gitu. Aduh, sedih. walaupun itu enggak, ya, itu bukan hal yang pasti. Itu kemungkinan ya, kemungkinan kemungkinan. Bukan bakal. Betul. 50-50 ya. Jadi kalau misalnya pun kalian gak punya keluarga dekat kayak orang tua yang punya MDD, kalian juga bisa kena depresi dari hal yang lain kan. Iya, dari bisa lingkungan gitu-gitu. Jangan sedih. Jangan sedih, oke. Terus, peristiwa besar juga bisa memicu nih. Bahkan peristiwa yang sebenarnya kelihatannya baik ya, kayak misalnya memulai pekerjaan baru, lulus kuliah atau nikah, itu kan kelihatannya satu hal yang wah, alhamdulillah bagus gitu kan. Tapi itu bisa menyebabkan depresi. Oh, damn. Gitu. Jadi dia ngerasa burden mungkin. Mungkin iya, mungkin tahu ya. Burden itu malu ya. Enggak, maksud gue. Iya. Ini kayaknya karena peristiwa baru gitu loh. Jadi kayak asing, terus kita jadi kayak enggak tahu mau ngapain atau gimana, atau bingung, atau mungkin banyak ekspektasi ya kayak lo bilang tadi, burden. Iya. Satu hal yang baru. Tapi sama juga kayak misalnya peristiwa yang kelihatannya nggak baik, kayak misalnya dia kehilangan pekerjaan, bercerai, pensiun, itu kan udah pasti kelihatannya nggak baik ya, tapi bisa menyebabkan depresi juga. Ya gitu, jadi satu hal yang besar yang baru mungkin. Terus misalnya ada masalah pribadi lain, kayak diisolasi secara sosial akibat gangguan mentalnya dia, atau diusir dari keluarga atau kelompok sosial, itu juga bisa meningkatkan resiko mengembangkan depresi klinis. Ya itu pasti diisolasi, dijauhin sama orang lain gitu. Terus penyakit yang serius. Jadi misalnya dia dapat kabar kalau dia kena kanker darah gitu. Hah, anjir gitu kan. Terus dia tiba-tiba jadi langsung jadi depressed, tidak melihat hidup menyenangkan lagi, jadi depressed. Jadi bisa dipicu dari kondisi medisnya dia gitu ya. Bisa juga dari penyalahgunaan zat. Nah, hampir 30% orang dengan masalah penyalahgunaan zat juga mengalami depresi berat atau klinis. Meskipun obat-obatan atau alkohol mungkin membuat Anda merasa lebih baik, tapi itu cuma saat itu aja. Pada akhirnya, setelahnya itu bisa memperburuk depresi yang dia miliki. Jadi sebenarnya menggunakan obat-obatan, lari ke alkohol itu bukan solusi, jalan keluar, betul. Cuma saat itu doang lu ngerasa enak. Abis itu tapi bisa memperparah depresi, bisa berpengaruh ke fisik. Mendingan gak usah deh. Gitu. Nah terus gimana nih kita cara mencegahnya supaya nggak kena si MDD ini? Kira-kira bisa nggak sih dicegah? Waktu gue baca nih ya, sebagian besar pakar tuh berpendapat kalau depresi itu sulit untuk dicegah, sadly.
Dan pakar lain tuh juga nggak begitu yakin gitu ini sebenarnya bisa dicegah atau enggak gitu. Jadi soalnya sebagian besar faktor yang bikin kita rentan terhadap depresi tuh yang kita nggak bisa kendaliin gitu loh, kayak misalnya genetik, zat kimia di otak, terus lingkungan sekitar kita itu kan nggak, it's beyond our control kan. Jadi kayak ya susah nyegahnya juga gimana gitu kan gitu. Tapi gini ya, mungkin kita nggak bisa sepenuhnya melindungi diri lah dari hal-hal tersebut, tapi kita bisa mengurangi resiko sedikit dengan cara ini nih, misalnya menjaga rutinitas tidur yang sehat, terus misalnya good lifestyle lah intinya, terus mengelola stres dengan good coping mechanism gitu, terus kegiatan perawatan diri secara teratur kayak lo gitu, fitness, olahraga, meditasi gitu. Mila tuh ngomong-ngomong hobinya fitness men. Duh gila. Wah hobi. Amin. Iya kan tiap hari fit hub ya kan. Buset dah. Itu udah bagus tuh. Masalahnya mahal dari depresi. Iya benar. Enggak lah. Tapi benar. Iya, olahraga itu salah satu cara untuk mengurangi depresi, betul. Whether you like it or not, olahraga itu mengurangi depresi. Betul. Whether you like it or not. Terus waktu kita misalnya menghadapi kesulitan gitu, kita jangan ragu buat cari dukungan dari keluarga atau teman. Itu juga bisa mengurangi resiko kita terisolasi kan, terus jadi kayak kepikiran atau apa, bisa ada teman ngobrol gitu. Betul. Nah terus kita rutin cek kesehatan kita. Terus kalau misalnya kita ngerasa nggak enak, bisa langsung reach out ke profesional, ke dokter atau misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi better kalau misalnya kita kayaknya gue depressed deh gitu, langsung cari bantuan, karena kalau nunggu itu bisa bikin makin parah men gitu. Bisa makin lama gitu. Betul gitu. Mila tolong didengar Mila. Iya Mil, tolong ya Mil ya. Tolong Mil, yuk yuk bisa yuk. Nah terus gimana kalau misalnya gue udah ngerasa kayaknya nih gue kena nih MDD, kayak gue depres nih parah nih, terus gue harus gimana dong? Oke, yang pertama let's not self diagnose gitu ya. Cuman kalau misalnya merasa aduh kayaknya gue depres banget nih, gue udah mengganggu banget nih kehidupan gue gitu. Mengganggu hidup. Kita bisa mencegah kondisinya supaya nggak semakin buruk. Oke. Nah, gimana tuh? Misalnya kita udah ke psikiater gitu ya, terus kita dikasih obat sama dokternya. Nah itu please stick to the medicine gitu. Jadi kalau misalnya kita dikasih obat, ya udah kita minum sesuai dosis yang diresepin, walaupun kita nggak ngerasa obatnya kayak nggak ngaruh deh gue gitu. Terus jangan skip terapinya, kasih tahu ke dokter yang ini tuh kayaknya gue abis minum ini gue ngantuk banget, abis minum ini gue kayaknya tetap marah-marah atau tetap depres atau tetap kepikiran, overthinking, itu kasih tahu ke dokternya. Gue salah begitu. Berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi gitu. Intinya kalaupun mau nggak minum obat ini lagi, bilang dulu sama dokternya gitu ya. Jangan lo main ambil kesimpulan sendiri dan melakukan hal sendiri gitu. Tergantung lo ngomong dulu sama dokter ya. Tapi kayak misalnya kalau misalnya gue nanti langsung berhenti gimana, kalau misalnya dia bilang nanti jangan dulu, bilang saya dulu atau gimana, itu berarti jangan. Cuman kalau misalnya dia kayak ya udah, soalnya dari yang gue tahu ada dokter yang bilang oh ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada efek samping, dia bilang gitu, langsung aja berhenti. Iya benar, betul gitu. Tergantung obatnya juga sih ya kan, tergantung beda-beda obatnya sama tergantung ya dokternya gimana. Itu kan kita nggak ngerti ya obat ya. Jadi ya better langsung tanya aja sama dokternya. Jangan main-main deh pokoknya sama obat-obatan itu. Betul, jangan. Nah terus jangan yang tadi ya, yang kayak Mila ngomong juga, jangan pakai obat-obatan terlarang dan alkohol. Itu juga nggak bisa bikin kita sembuh dari depresi. Nah terus yang tadi juga kita coba cara-cara mengatasi stres yang works buat kita, kayak yoga gitu. Terus bisa juga dengan kayak cari support group, atau misalnya kayak hangout sama teman atau keluarga, atau kita cari komunitas yang misalnya sama-sama senasib gitu lah sama kita. Biasanya mereka lebih bersimpati atau berempati sama kita sih. Iya benar. Kadang kan kalau ngomong ke orang yang nggak paham, mereka juga reaksinya nggak sesuai kan, dan mereka nggak relate gitu. Benar. Kalau misalnya kita kayak ke support group yang emang paham gitu kan, atau kayak ke temen yang menurut lo bisa percaya gitu kan, ya sebenarnya
lebih membantu daripada lo malah jadi burden di lo nya juga gitu. Gitu. Pokoknya intinya lakukan hal yang membuat kita terhubung sama orang lain. Jangan sendirian. Don't isolate yourself. Tapi itu sebenarnya agak susah sih kalau misalnya lagi di periode depressed kalau kata gue ya, kalau menurut gue. Karena kan jadi pengen ngejauh dari orang gitu kan, kayak bener banget. Iya kan? Kayak I cannot stress it better. Cuman kalau misalnya lo nggak mau memburuk, cara satu-satunya itu lo harus connect sama orang. Karena kalau enggak lo terisolasi, itu makin parah nanti. Malah makin parah, benar-benar. You are feeding that disease, man. Which is hard. Cuman maksudnya kayak bisa lah one step at a time gitu. Nggak yang misalnya total dikit-dikit apa ngehindarin orang sama sekali, kayak terus udah gitu kayak hikikomori, tau nggak lo? Iya tahu. Kemana-mana. Gitu. Itu parah sih tapi. Kayak gitu. Itu parah banget. Tapi kan it happens to people gitu. Iya. In any way ya, connected in any way sama orang lain. Iya, in any way. Kalau misalnya ya anything lah. Jadi tetap harus connect to people. Let's use Nokia aja, connecting people. Lo harusnya minta bayaran. Nokia udah nggak terlalu laku kayaknya. Nggak tahu deh. Emang masih ada ya? Nggak tahu deh gue juga. Masih, setahu gue. Masih. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita tahu apa yang bikin kita lebih buruk atau yang lebih enakan, itu dicatat. Terus kita nanti kasih tahu sama dokter atau terapis kita. Terus kalau kita lagi ngerasa sedih, jangan membuat keputusan besar. Soalnya itu bakal impacting our future juga. Betul. Ini tips penting gitu. Karena kadang jadi nggak bisa mikir dengan benar kan ya kalau lagi depressed. Benar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus bikin satu keputusan besar, what should we do kalau kita lagi depressed? Kayaknya di hold dulu gak sih? Sampai nanti deh kalau misalnya gue lagi udah baik kan, baru lo make the call gitu. Menurut gue ya. Kayak misalnya lo lagi ngerasa sedih. Benar. Ya misalnya lo lagi berantem gitu. Misalnya lagi berantem sama pacar lo, ya jangan langsung bilang putus gitu kan. Karena lo gak lagi kepala dingin, sama aja kayak gitu. Iya benar. Iya itu juga benar. Salah satu contohnya itu ya. Gitu. Masalahnya depresi tuh kambuh-kambuhan banget gitu. Jadi walaupun pemicunya tuh beda-beda untuk tiap orang, dan kita udah gak depresi lagi, kita bisa ada beberapa teknik nih buat menghindari depresi itu datang lagi. Jadi yang tadi tuh ya, pakai exercise. Nah ternyata tuh kalau kenapa harus olahraga? Soalnya olahraga tuh bisa ningkatin body temperature kita. Jadi ada calming effect ke sistem saraf pusat gitu. Makanya bisa ningkatin imun, terus bisa nurunin zat kimia yang ada di dalam sistem kekebalan tubuh kita yang bikin depresi. Itu bisa turun. Itu kenapa bisa gitu. Lebih baik karena body temperature kita tuh naik dari exercise tadi. Wow. Tuh. Keren. Baru tahu gue. Ya, gue juga. Terus yang kedua, kurangin sosmed, please. Kurangin sosmed. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan atau berkontribusi pada depresi dan rendahnya kepercayaan diri. Ini udah dibuktikan oleh penelitian. Jadi ya tolong ya, be wise dalam menggunakan sosmed. Ini sebenarnya bisa banget dilatih sih. Bangun tidur jangan lihat HP. Iya, susah kalo sih kalau gue gitu mau buka email, sok-sok banget. Iya, maksudnya jangan pas lagi bangun tidur langsung lihat HP, ya, ngurangin. Itu nggak boleh. Karena gue itu gitu. Boleh, itu jangan. Nggak boleh. Karena gue jujur ya, karena gue biasanya bangun tidur matiin alarm itu langsung ngelihat notif, terus kayak buka sosmed. Jadi kemana-mana, ya. Iya, padahal kan sebenarnya mood pagi-pagi tuh mempengaruhi mood lo sepanjang hari, seharian. Kalau gue, jadi iya, better jangan deh, latihan dari pagi jangan buka HP aja. Oke. Terus yang ketiga itu ada bangun hubungan yang kuat. Yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ada support system gitu, teman yang bisa ngedukung kita, itu sebenarnya penting buat kesehatan mental kita. Jadi punya support system yang cukup aja tuh sebenarnya bisa melindungi kita dari depresi gitu. Jadi pastikan kita teratur berhubungan sama teman dan keluarga kita walaupun kita sibuk ya guys. Ya guys ya, ya guys ya. Jangan hikikomori. Jangan hikikomori, please don't. Itu nggak baik tuh. Ya jangan. Nah terus kurangin pilihan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada penelitian nih, kalau punya terlalu banyak option atau pilihan dalam hidup lo, sebenarnya bisa menyebabkan stres yang signifikan yang mengarah ke depresi. Oh gitu. Jadi ada penelitian yang bilang kalau misalnya kita terlalu dihadapkan pada banyak pilihan, orang yang berusaha membuat pilihan yang paling baik as best as possible itu punya tingkat depresi yang lebih tinggi. Which is true. Kalau lo kebanyakan pilihan kan lo stres ya sih? Gak usah kebanyakan milih gitu. Jadi kayak benar. Itu kayaknya bisa dikurangi dengan cara mungkin planning ahead atau kayak yang gitu-gitulah.
Terus ada lagi, jauhin orang-orang toksik. Ini udah pasti ya. Sebuah studi tahun 2012 bilang kalau ada interaksi sosial negatif terkait dengan peningkatan 2 protein yang dikenal sebagai sitokin. Interaksi sosial negatif itu bikin peningkatan 2 protein yang bikin depresi gitu. Terus ada lagi nih, makan yang benar ya San, makan yang benar San. Pola makan yang gak sehat bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menjaga fisik dan mental. Itu sangat-sangat penting sebenarnya ya San ya. Yamil ya. Ya Santi. Gua mah makan mulu. Iya betul. Tapi pola makan yang sehat kan, maksudnya ini berlaku buat gue juga karena kan gue kadang-kadang makannya ngasal juga kan. Makan yang bener gue bilang. Makan yang bener tuh bukan berarti lu makan doang. Makan yang bener, yang sehat, yang bergizi, mindful, yang bergizi, betul. Iya. Minum omega tuh, minum vitamin loh. Iya bener. Ya gitulah ya. Terus jangan ngerokok. Ya you know lah ya. Ya ini memang tidak pernah baik, merokok itu bukan hal yang baik. Terus actually sebenarnya kan ada beberapa pemicu nih depresi. Tapi kalau misalnya kita tahu, misalnya nih bentar lagi gue anniversary meninggalnya pade gue gitu kan, pade gue baru saja meninggal. Nah itu mungkin bisa bikin gue depresi. Jadi atau misalnya lo tahu kalau lo bakal ketemu mantan lo nanti di acara apa gitu, terus lo mungkin bakal ke-trigger depresinya. Nah, kalau misalnya lo udah tahu kayak gitu, lo bisa misalnya bikin rencana sama teman lo gitu. Nanti kira-kira atau enggak teman lo suruh check on you nanti gitu. Atau ya udah lo ingetin ke diri lo sendiri kalau lo tuh this too shall pass, man. Jadi kayak ya udah tenang aja, nothing bad will happen to you gitu kan. Jadi kayak it's okay gitu-gitulah. Ya intinya nggak bisa dipungkiri kalau ini bakal susah buat kita, tapi ini bakal lewat gitu. Waduh bijak belum gue. Udah. Iya kan kalau misalnya ketemu mantan anxiousnya pas itu doang kan. Besok-besok kan gak ketemu mantan lagi, tenang aja. Iya benar. Gak apa-apa. Abis ini juga udah kok selesai. Yang penting sih tadi sih, kayak misalnya lo ada temen nanti tolong check on me ya, karena gue tahu bentar lagi bisa gue tuh, mau bisa ketemu. banget. Gitu. Jadi lo gak sendirian dan lo tahu lo ada backupan. Betul. Oke. Jadi gitu Mel. Kira-kira sedikit cuplikan mengenai depresi klinis. Oke, cuplikan gimana, tapi lumayan sesuatu sih, ya. Tapi ya lumayan banyak hal yang gue baru tahu juga sih sebenarnya. Iya benar. Aku juga banyak hal yang baru tahu dari tadi. Akhirnya kita membahas clinical depression yang mana sudah lama sekali mau dibahas, tidak dibahas. Betul. Ini adalah big boss-nya. Big boss enggak sih? Ada lagi skizo ya kan. Tapi dia enggak menyebabkan nomor 1 bunuh diri di dunia. Oh iya. Maksud gue dia juga lumayan banyak. Oh iya, betul. Gitu. Intinya kalau misalnya kita ngerasa ada depres atau kayak ada darurat, kita ada hotline ya di Indonesia. Oh iya, benar. 112 dan yang kayak gue bilang di episode sebelumnya itu ada hotline Kemenkes 1500567. 1500567. Gue nggak tahu sebenarnya ini masih works atau enggak, cuman yang gue cari-cari sih dapetnya itu. Tapi intinya 112 masih berfungsi sih, jadi mungkin lo bisa kontak ke situ dulu. 112 itu pemadam kebakaran, ya kan? Iya betul. Damkar. Ya buat yang hal-hal darurat. Gitu Mel. Menarik ya, menarik sekali. Anyway, kalau misalnya kalian ada pengen diceritain atau kayak bingung mau ngomong sama siapa, atau misalnya mau tanya topik, mau minta topik, mau request topik, itu bisa langsung ke kemana Mil? Bisa ke email gara2siapa@gmail.com. 2-nya angka 2. Atau gara2siapa@gmail.com. Atau bisa juga ke Instagram kita. Gimana? Gara-gara siapa? Gara2siapa. Oke, gara2siapa. Mantap. Please reach out to us ya. Iya betul. Semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Dilindungi, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya. Jangan kena depression ya guys. Bismillah. Semoga yang sedih jadi senang lagi. Semoga yang sakit jadi sehat lagi. Amin. Banyak sekali doa di episode kali ini ya sis. Gak apa. There is no such thing as too much prayer. Iya betul. Betul. Gratis lagi. Gratis loh. Oke. Paling gitu aja sih Mil buat episode kali ini. Mungkin kita bakal ngebahas more other stuff later. Cuman intinya itu. Sekali lagi gue sama Mila ngucapin Happy World Mental Health Day. Yay.
Stay happy, stay healthy, stay sane, and we'll see you in the next episode. Bye-bye. Yay, bye guys.